Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di halaman Masjid An-Nabawi yang mulia, dan pada kesempatan yang baik ini ingin kami menerangkan ke kaum muslimin, khususnya saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, tentang keutamaan Masjid An-Nabawi atau keutamaan secara umum kota Madinah. Yang pertama, kota Madinah adalah kota yang berstatus kota haram atau tanah haram. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu al-Madinah." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Ibrahim dahulu menjadikan kota Mekah menjadi kota haram atau negeri haram. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, menjadikan kota Madinah menjadi negeri haram. Jadi kota Mekah dulu dijadikan haram melalui lisannya Nabi Ibrahim, sedangkan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah An-Nabawiyah dijadikan haram oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi Madinah adalah kota haram, punya hukum khusus, tidak boleh berburu, tidak boleh melakukan kejahatan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kota Madinah adalah Darul Hijrah, negeri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrahnya Rasulullah. Allah memilihnya, tidak memilih negeri Syam, tidak memilih negeri Irak, tidak memilih negeri Mesir, tetapi Allah memilih negeri Madinah sebagai Darul Hijrah, tempat di mana Rasulullah dan para sahabat hijrah, tempat berkumpulnya adalah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, tempat turunnya wahyu dari langit, ya, di kota Madinah ini. Kemudian yang nomor tiga, di antara keutamaan kota Madinah adalah bahwa Islam bermula di tempat ini dan Islam akan kembali ke tempat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la ya'ziru ilal madinati kama ta'zirul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman akan punah, akan hilang, dan akan kembali ke kota Madinah seperti seekor ular kembali ke lubangnya. Ini termasuk keutamaan kota Madinah, benteng terakhir, tempatnya syariat yang terakhir, ya, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ini. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan kota Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengunjungi kota Madinah ini. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh seseorang bepergian jauh, safar, ya, bersusah payah ke suatu negeri untuk ibadah, menganggap tempat istimewa, kecuali 3 tempat saja. Yang pertama Al-Masjid An-Nabawi, yang pertama Makkah, yaitu Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Dan kita tahu solat di Masjid Nabawi ini fadilahnya sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Kata Rasulullah, sungguhnya solat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 solat di masjid yang lain selain Masjid Nabawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kota Al-Madinah ini menjadi negeri yang akan menaklukkan negeri-negeri yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulu al-qura." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sebuah negeri, yang negeri itu akan menaklukkan negeri-negeri yang lain. Dan sejarah mencatat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasulullah membuat daulah atau pemerintahan Islam di negeri ini, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidun, dan akhirnya menaklukkan negeri-negeri yang lain. Di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, Islam sampai ke Afrika Utara, dan Islam sampai ke Asia Tengah, bahkan Islam sampai ke Kabul atau Afghanistan. Nah, ini merupakan berita yang benar atau bukti yang nyata bahwa kota Madinah akan menaklukkan negeri-negeri yang lain. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah adalah bahwa kota Madinah ini dilindungi
dari wabah taun dan dari dajjal. Ala anqabiha al malaika la yadkhuluha taun walad dajjal. Jadi kota Madinah dijaga oleh malaikat-malaikat yang mana dajjal dan penyakit taun yang mematikan itu tidak bisa masuk ke negeri Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan juga negeri Madinah ini nanti akan mengeluarkan orang-orang munafik dan orang kafir dari dirinya. Kota Liman rahimani wa rahimakumullah, seandainya kota Madinah tidak punya kejamaan kecuali satu, tempat Rasulullah hidup di sini, turunnya wahyu, kemudian tempat di mana di sini banyak peristiwa-peristiwa penting tentang awal-awal keislaman, itu sudah menunjukkan betapa Allah memilih negeri ini daripada negeri-negeri yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai negeri ini dengan negeri Taubah atau Thaibah. Innallaha samma al-Madinah Taubah. Jadi kota yang baik, kota yang bagus, kota yang nyaman. Saya berdoa semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan bisa berziarah ke tempat yang mulia ini dan bisa sholat di Masjid Nabawi dan bisa berziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum pengen lihat mana makam Rasulullah ini, di jari saya ini, di ujung jari saya ini, itu ada kayak kubah atau kayak ada pintu. Dan melalui lorong itu kita jalan terus, itu namanya Babus Salam, gerbang salam. Dari tempat itu jalan nanti akan menuju makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu, dan semoga ini menjadikan kita semakin rindu dan semakin ingin ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya bisa sholat di Masjid An-Nabawi dan bisa dilanjut dengan berziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.